Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, review hari ini tanaman pepaya. Jadi ini dibedai dulu sebelum kita pemupukan. Ini nanti selang 2 hari itu kami pupuk, karena biasanya kalau kita punya tanaman pepaya atau tanaman yang lain itu dipupuk gak ada manfaatnya, atau pupuk itu gak berfungsi, sahabatku. Jadi bedak atau kapur dolomit ini memastikan bahwa tanah kita itu nantinya pH akan naik dan normal, jadi sehingga pemupukan nanti bisa diserap oleh tanaman atau tanaman yang lain, enggak cuma pepaya sebenarnya. Jadi sangatlah bermanfaat kalau kita menggunakan dolomit sebelum pemupukan, tapi itu enggak setiap pemupukan, sahabatku. Misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu bisa kalau untuk dolomit. Tapi kalau untuk pemupukan bagusnya sih 20 hari atau 15 hari sekali untuk tanaman pepaya. Nantinya tumbuh daunnya itu terus menerus dan akhirnya tepat pada 6,5 bulan sampai 7 bulan itu dipastikan akan mulai memetik atau bisa dipanen, sahabatku. Karena pepaya ini kalau kita ndak teberi atau kurang pemupukan atau telat-telat, itu umurnya panjang sekali, bahkan sampai 9 bulan sampai 10 bulan itu belum panen, sahabatku. Jadi istilahnya sebelum mulai pindah tanam itu harus kurang dari 7 bulan harusnya kita sudah pemetikan, namun kita harus selalu tepat pemupukan. Nah, pepaya ini sebenarnya pemupukan nggak harus pakai NPK, sahabatku. Misalkan selang-seling itu bisa saja, tapi dipastikan tanah itu normal, yaitu ditaburi dolomit meskipun 2 bulan sekali. Tapi untuk mengenai pemupukan, kalau misalkan sudah berbunga kayak begini itu harus sering pakai NPK, karena NPK mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium, diartikan pupuk seimbang, sehingga akar dan batang atau bunga itu nantinya bunga juga ndak rontok, yaitu pakai pupuk seimbang. Cuma itu saja sharing hari ini, semoga bermanfaat. Jadi untuk mengenai kapur dolomit sebenarnya enggak cuma tanaman pepaya tok, tapi kalau untuk tanaman yang lain itu bagusnya untuk dasar, sahabatku. Tapi kalau pepaya bisa untuk menyusul terus, itu sangat bermanfaat. Jadi kalau kita naburi kapur dolomit sebaiknya jangan sampai kena pohonnya, jadi agak sedikit renggang sama pohonnya, sahabatku. Nanti enggak sampai panas, karena kapur dolomit ini agak panas. Cuma itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.